guys, welcome back to our YouTube channel di Sam and Sa TV. Nah, kali ini episode kita ada yang beda nih. Ada apa di kali ini, di episode ini? Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Nah, dia mau sharing pengalaman dan berbagi ke kita semua untuk gimana sih kalau cowok itu di usia 25-an, 20-an lah. Pada umumnya itu menghadapi tantangan-tantangan dan perjalanan-perjalanan untuk gimana sih enaknya untuk kita dan apa yang diharapkan dari cewek-cewek. Nah, Wah, menarik tuh. Karena selama ini kita banyak udah yang bahas dari sisi cewek juga, sisi cowok. Nah, kali ini fokus nih ya dari sisi cowok. yeah. Dan hopefully teman-teman yang dengar juga, oh jadi lebih tahu lagi nih dari sisi cowok seperti apa. Oke. Iya. Ya, tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Aja nih. Yang teman-teman paling pengen tahu tuh sebenarnya di usia kamu ini tekanan dalam karier itu yang paling berat apa ya? Wah, tekanan karir ya. Ini belum apa-apa langsung berat nih pertanyaannya. Mungkin ini ya, mungkin sedikit konteks lah ya. Sedikit konteks. Jadi kebetulan aku dari daerah. Terus pas habis lulus kuliah kurang lebih 2018 ya. 2018 itu merantau ke Jakarta. Oke. Jadi posisi udah langsung lepas dari orang tua, tinggal sendiri, langsung masuk dunia kerja pertama kalinya. Tahun 2018. Nah, itu posisi sendiri berarti udah sekitar 3 tahun ya. Nah, itu baru tuh ngerasain gimana sih kondisi lepas dari orang tua, semuanya apa-apa sendiri. Dari yang sebelumnya dari hal-hal simpel lah keseharian, cari makan, dari semuanya tiba-tiba wah harus mikirin cuci pakaian, mikirin transport segala macem, semuanya harus dipikirin sendiri. Itu yang kayak pertamanya langsung shock pasti. Itu yang dirasain pertama kali waktu lepas dari orang tua gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu ya itu ya struggle-nya di situ. Kita gimana caranya mandiri, gimana caranya baru pertama kali masuk dunia kerja. Itu sih. Oke. Terus kalau menurut kamu tuh tantangan terbesar buat generasi kamu sekarang itu apa? Tantangan terbesar ya. Mungkin beda-beda ya. Tantangan tuh tiap orang pasti beda-beda karena background tiap orang juga kan beda-beda. Betul. Ada yang start dari atas, ada yang dari tengah, ada yang dari bawah. Pasti orang-orang beda-beda. Jadi otomatis juga tantangannya pun beragam. Kalau dari aku misalnya yang merantau gini ya, tantangan juga pasti ada pikirin gimana orang tua yang di daerah. Jadi kita selain kita udah mikirin nih soal gimananya kita sehari-hari di Jakarta gitu ya, kita merantau, kita juga mikirin nih gimana orang tua di rumah, di daerah gitu. Jadi itu sih tantangan pasti salah satunya. Nah, ini mungkin banyak banget juga teman-teman yang ngalamin yang mirip atau sama persis, dimana kalian merantau dan kadang-kadang harus memikirkan orang tua di rumah atau saudara atau siapapun yang ditinggalkan di daerah asalnya. Nah, setelah sampai dan berkarir selama kurang lebih 3 tahun ini, dunia kerja atau dunia karir di Jakarta atau di kota besar, itu menurut kamu kayak apa? Dunia karir ya di Jakarta ya, yang jelas sih pasti lebih keras ya dibanding di daerah ya. Karena Gimana di sini kerasnya kayak? Mungkin dari orang-orangnya juga udah beda. Kayak kebetulan aku dari Jogja, pasti kan kita culture shock dulu tuh. Dari orang-orangnya udah beda. Dari gimana mereka treat each other di daerah sama di sini kan beda. Di sini kan mungkin lebih fokus masing-masing lah, urusan lu. Nah, itu sih pasti yang kita rasain pertama. Tapi selain itu juga kompetitifnya kerasa sih. Kompetitif di lingkungan kantor, bahkan di sesama teman.
Oke. gitu. Kalau di sesama temannya kayak apa? Sesama teman tuh kita gimana ya? Pasti kita kan misalnya lulus bareng-bareng nih satu angkatan gitu. Kita semua udah mulai mencar ke tempat kerja kita sendiri-sendiri atau ada yang bisnis atau yang apa. Itu pasti kita secara bawah sadar kita juga, walaupun kita nggak berusaha compare, tapi pasti ada deep down kita, ketika kita lihat temen kok dia udah gini ya, kok kita udah capai ini ya, sedangkan kita belum. Gitu. Nah itu pasti ada dampak tertentu yang, wah ini tekanan pasti, tekanan ke kitanya, apakah aku kurang di mana nih, salahnya apa gitu. Itu yang pasti kerasa. Itu gimana ya, kayak kita nggak berusaha ke situ tapi bawah sadar aja. Gitu. Nah itu kamu ngadepinnya tekanan-tekanan seperti itu untuk bisa melalui hari-hari itu dalam itu gimana? Melalui hari-hari ya, kalau tekanan sih pasti ada, menurutku normal. Dan menurutku justru bagus kalau kita tuh ada tekanan. Betul. Karena kalau kita nggak tertekan berarti kita nggak care sama gimana kita, kemajuan kita sendiri kan. Tapi justru ketika kita, kok aku merasa belum cukup, aku merasa lihat ini kok kurang gitu. Berarti kita tuh sadar bahwa kita tuh harusnya berprogres loh, bahwa kita ada sesuatu yang kita capai gitu. Nah di situ sih ya kita bisa lihat semua hal, tapi gimana kita ngeresponnya balik lagi ke diri kita masing-masing kan. Nah kalau aku sih milihnya daripada minder, daripada malah makin down, lihat orang misalnya, lihat temen, nah itu aku biasanya justru jadiin itu pacuan. Jadi justru untuk jadi lebih maju ya. Motivasi. Iya. Oke. Terus kalau dalam urusan percintaan nih. Wah, ini. Tentunya kan 25 itu kan lagi gencar-gencarnya atau sedang hot-hotnya dalam urusan percintaan ini. Ya percintaan itu sih gak tau ya, kalau di umumnya sih mungkin memang iya. Seumuranku pasti, seumuran kita nih ya yang 25 nih pasti iya. Tapi kayaknya nggak tergantung sih, balik lagi itu percintaan tuh balik ke masing-masing. Kalau mungkin kamu lihat dari teman-temanmu yang cowok yang seusianya sama seangkatan dengan kamu, ya apa yang biasanya mereka hadapin? Kegalauan dan kegelisahan apa yang biasanya mereka sempat cerita atau sharing? Ini gini, kalau yang aku lihat ya di lingkunganku ya at least, itu bisa bervariasi banget. Jadi ada yang mungkin udah cukup matang dari segi background, dari segi karirnya, dari segi lingkungan apa segala macam, keluarganya sudah cukup matang, dia udah lebih mikirin kapan married nih. Dia tinggal kapan married nih, udah planning segala macam lah. Dia udah siap. Ada yang itu dari spektrumnya gede nih ya. Dari yang sisi itu sampai ke yang sisi bahkan masih belum punya pasangan, dia bahkan nggak mikirin. Itu juga ada. Yang dia emang ya udah dia fokus aja. Dia hanya fokus dengan apa yang dia bisa kerjakan atau iya, dia masih ya karir lah, ya bisnisnya lah, apa itu. Jadi emang variatif banget, terutama cowok ya. Terutama yang cowok sangat variatif. Nggak semua cowok tiba-tiba langsung dia pikirannya langsung mau married. Dia pikirannya soal relationship doang gitu. Banyak banget spektrumnya gitu. Itu sih yang aku temuin sih. Kita persempit spektrumnya. Karena kebetulan kita bicara tentang love life. Nah, dari yang sudah itu banyak banget yang di umuran kamu untuk mencoba mencari pasangan. Ada nggak sih yang pengen kamu sharing atau masukan untuk teman-teman yang cewek itu, yang diharapkan dari teman-teman cewek itu kalau cowok di umuran kalian tuh nyari pasangan tuh pengennya seperti apa? Yang seperti apa? Yang umum, yang general? Maksudnya kita sebagai cowok pengennya tuh cewek yang seperti apa gitu? Di umuran kita ya? Karena kan berbeda ya. Untuk kalau misalnya kita berbicara cowok belasan tahun mencari cewek tentu yang cantik yang saya yakin itu nggak ada di generasi kalian. Mungkin sudah lebih dewasa dan lebih matang dan lebih
punya visi yang jelas. Ini supaya kita sharing ke teman-teman cewek supaya tahu ini loh sebenarnya angkatan yang sekarang di usia 25 tuh pengen nyari cewek tuh kayak gini. Harapan-harapannya Secara umum lah ya. secara umum. Secara umum dari yang kita aku sendiri sendiri sharing-sharing sama teman-teman segala macam. Iya, Kita sih yang ideal. yang ideal ya justru mungkin ya bener sih. Mungkin dulu SMA, dulu kuliah kita mikirnya nggak mikir macam-macam. Betul. Kita lihat fisik apa segala macam sikat. Oke. Itu kita cowok waktu itu lah ya, Iya. waktu muda. Tapi waktu sekarang kita justru lebih cari yang foundationnya kuat. Oke. Foundation kuat tuh dalam artian dia sebagai cewek itu nggak cuma tergantung sama kita yang cowok gitu. Fondasi. Menurutku itu penting karena kita juga sedang dalam proses menemukan diri kita. Gitu. Nah, menemukan jati diri. Jati gitu. diri. Oke. Arah kita dalam hidup tuh mau kemana sih? Betul. Gitu. Itu kan yang sebenarnya kita lagi alami gitu. Iya. Main isu kita sekarang itu. Nah kita tuh nggak bisa gitu kalau kayaknya kok cewek ini justru dia ada apa-apa terserah cowoknya deh, udah ngikut cowoknya aja. Itu kalau dari aku pribadi sih paling nggak bisa sama yang kayak gitu-gitu. Aku sih pengen kalau dari cewek itu dia yang tahu, dia sendiri juga tahu nih, dia fokus ke diri sendiri, dia tahu dia mau ngapain, dia mau kemana. Dia fokus, dia punya visi ya. Ya itu yang aku paling yang aku rasa ya, teman-teman juga rasa, terutama yang cowok-cowok temanku, kita lihatnya itu karena kita kan justru kita mau saling sharing. Benar, ini menarik banget karena justru yang kita pengen sharing di sini biar teman-teman yang cewek itu punya insight. Oh, oke. Bocoran tips. Asik. Terus apa lagi nih? Ya mungkin itu ya, selain dia punya visi segala macam. Fondasi. Fokus dengan apa yang dia sudah kerjakan. Mungkin teman sharing sih. Teman sharing itu penting banget. Jadi kebanyakan cowok di angkatan kalian juga butuh teman untuk sharing ya. Berbagi. Ya, benar. Berbagi suka, berbagi duka, benar. atau kepahitan, atau ya kebahagiaan. Iya. Oke. Yang mungkin di fase-fase ini lebih banyak dukanya. Lebih banyak dukanya. Jadi girls lebih banyak dukanya ya. Karena mereka juga struggle. Mungkin struggle tentang pekerjaan atau struggle tentang keluarga atau masalah yang masing-masing berbeda-beda. Yang seperti disebutkan tadi spektrumnya luas sekali. Jadi teman berbagi ini penting banget. Iya. Oke. Terus kira-kira apa lagi nih? Terutama sih yang berbagi ya, karena gini. Karena kan kita juga ya itu balik lagi, kita sedang proses, dia juga sedang proses. Jadi aku juga pengen didengar nih, gimana sih progresku itu seperti apa. Aku juga cerita. Keluh kesahnya kita keluarin kemana gitu. Mungkin kita ke orang tua nggak relate nih. Orang tua nih nggak relate sama apa yang kita lalui sekarang. Sometimes nggak relate, benar. Sometimes nggak relate. Nggak semua orang tua bisa relate. Not even understand. Ya. Dan nggak semua hubungan anak dan orang tua sedekat itu. Betul. Nah, sehingga bisa keluar tuh. Nah, dan ini lebih banyak yang terjadi memang, benar. Jadi ya kemana lagi, teman mungkin juga ya nggak semua, nggak kita teman ada filter gitu. Betul. Tapi satu yang kita bisa sangat open ya pasangan. Benar. Jadi ya itu sih terutama hal itunya gitu. Jadi gimana kalau cewek-cewek itu mau dengerin lah, nggak cuman mau tahu happy-happynya, sukses-suksesnya. Sekarang udah capek apa sih? Nggak cuman itu, tapi mau tahu juga nih kita struggle-nya apa. Take a note. Itu penting juga. Jadi pengen didengerin juga nih ternyata. Nah, terus apa lagi nih kira-kira? Kira-kira apa lagi? Yang bener-bener cowok di angkatan kalian tuh sebenarnya harapannya tuh, oh ini loh. Gitu. Mungkin ini ya, mungkin kefleksibilitasan dalam planning di masa depan. Oke. Fleksibilitas berarti yang bisa oke lah, kita mau atur bareng-bareng nih. Iya benar. Karena gini, maksudnya gini, mungkin balik lagi ke cewek ya. Maksudnya mungkin ada cewek yang udah ngeset, oke aku umur segini udah harus married nih. Oke. Kalau emang
kalian udah apa ya, tanda kutip udah ngeset target gitu ya, ya udah mau silakan gitu kan, cari cowok yang udah siap gitu. Tapi ya kenyataannya emang banyak cowok yang belum siap. Tapi mau. Bener, dan mau berprogres, Bener. mau bareng kalian gitu, Mau maju bareng. mau maju bareng, mau kita growing up together. Tapi kalau memang sometimes ceweknya sudah benar-benar pengen menikah, ya apa, monggo untuk Ya, cari atau ya, gimana? Kalau aku sendiri sih kasih pengertian ya. Maksudnya Pertama kasih kali pengertian, betul sekali. ya kita kan apa adanya. Maksudnya emang kondisi segala macam kayak gini. Karena balik lagi, merit itu kan siap nggak cuman mungkin nggak cuman finansial ya. Siap secara mental. Betul, mental. Siap secara family-nya ya. Seperti yang sudah banyak dibahas di podcast ini ya. Iya. Mungkin bisa lihat episode-episode sebelumnya. Nah, ya itu, kita siapnya seperti apa kan beda-beda. Nah, yang kita butuhin tuh cuman ya kamu sebagai cewek jangan cuman maunya ngeset target doang gitu loh, tanpa mendengar atau tanpa memahami kondisinya seperti apa. Karena sometimes nggak ngerti nih dan nggak mau ngerti. Ya. Nah, kita berbenturannya di bagian itu tuh seringnya tuh. Jadinya salah paham yang menimbulkan konflik. Nah, kalau tadi kan harapannya ke cewek-cewek yang di usia kalian tuh ternyata harapannya itu. Nah, kalau dari kalian sini sebenarnya yang pengen banget kalian pesan yang pengen kalian untuk sampein ke cewek-cewek yang lagi galau, yang lagi nunggu pasangan, atau yang sudah punya pasangan tapi sedang dilanda masalah, itu gimana? Yang seumuran kalian juga, quarter life. Ini ya kalau cewek-cewek ya. Gini ya, mungkin kalau di lingkunganku ya, yang aku lihat ya, cewek-cewek di circleku gitu ya, itu juga sangat beragam. Sangat beragamnya gini. Nggak semua kok cewek-cewek juga cuman mau terima jadi gitu. Nggak semua juga, mesti banyak juga sekarang cewek-cewek yang udah mungkin lebih open minded ya. Dia udah justru lebih fokus ke karirnya. Betul. Bahkan ada banyak juga yang dia nggak mikirin relationship, dia nggak mikirin punya pacar atau apa. Dia masih fokus karir. Nah, justru yang kayak gitu-gitu nih, yang aku sebagai cowok juga ya, justru malah tertarik gitu. Oh, take a note girls. Justru ini mungkin dengan kalian fokus berkarir, mungkin kalian lebih atraktif. Jadi kalau ada yang sering nanya, kok Ci, ini kok susah banget ya untuk aku kok nggak atraktif ya, aku kok nggak pede. Mungkin dengan kalian fokus dengan karir kalian mungkin. Nah, Ya, terus apa lagi? Karena itu atraktif sih. Kalau menurutku ya, dan mungkin cowok-cowok lain juga. Karena gini loh, kalau cewek terlalu apa ya, kayak dah apa-apa mau sama cowoknya deh, apa-apa terserah cowoknya, itu justru kitanya malah ini apaan sih gitu. Justru malah apa ya, turn off lah. Tapi kalau dia punya kemauan sendiri, dia mau punya visi, punya cita-cita gitu ya, mau dan mencoba, dia ngejar itu justru kita attract gitu. Justru wah ini apa ya, jadinya growing up together gitu. Itu pentingnya di situ sih poinnya. Bener-bener. Take a note. Ya, kalau gitu kita udah denger banyak ya dari teman kita yang ada di quarter life nih, cowok. Nah, kira-kira yang bisa diambil, yang kira-kira tips dan triknya boleh tuh untuk diterapkan. Siapa tahu dengan adanya sharing-sharing ini bisa membantu kalian untuk punya gambar yang lebih jelas, nggak hanya tentang percintaan, tapi juga mungkin kalian lebih semangat untuk yuk lebih fokus untuk berkarir ataupun studi mungkin yang sudah kalian lakukan, dan mungkin itu akan menjadikan kalian wanita yang lebih menarik, lebih percaya diri, dan bisa memfilter dari hubungan-hubungan yang mungkin toksik atau cowok-cowok yang datang toksik. Karena
sepertinya sudah kita tekankan di beberapa episode sebelumnya, banyak kok cowok yang tulus, banyak kok cowok yang pengen untuk maju bareng. Hanya saja kadang salah paham, belum sering ketemu gitu. Nah kira-kira itu, thank you banget udah mau sharing. Thank you banget juga untuk berbagi pengalaman, dan mungkin semoga ini menjadi pembelajaran yang berharga buat kita teman-teman, semua lah ya. Kita semua. Baik cowok Teman-teman maupun kita. cewek ya yang nonton ini, apalagi yang di usianya sama. Nah mungkin relate banget. Nah, kita udah dengerin nih yang udah disampaikan tadi oleh teman kita. Nah, kira-kira menurut kamu gimana nih yang udah disampaikan tadi? Kalau dari aku sih menarik ya, karena kan kalau misalnya kita lihat, apalagi kita juga udah lewat umurnya, dan struggle zaman sekarang tuh beda kan dibandingin Different beast. dulu mungkin pas kita umur 20-25 masih lebih bisa lah menghadapi. Kalau kita dengan posisinya dulu, challenge-nya berbeda. berbeda banget. Ya, sama beratnya, cuman berbeda. Yes. Dari yang udah disampaikan teman kita tadi, bahwasanya nggak selamanya cowok itu mengharapkan yang aneh-aneh. Dan yang tulus itu terbukti masih ada. Masih dan ada. banyak. Jadi populasinya masih banyak. Yes. Gitu. Itu breednya masih ada kok, nggak langka ya. Cuma mungkin belum ketemu aja. Gitu. Iya, belum takdirnya belum mempertemukan Yes. gitu lah. Belum sinkron. Belum sinkron. Ya. Karena ya mungkin yang masih harus ada persiapan, yang tadi kan juga sempat di-mention ya, kayak ceweknya juga harus punya mimpinya sendiri, punya pekerjaan atau goalsnya sendiri. Ya udah itu yang mungkin harus masing-masing dari pribadi ini, cewek dan cowok siapkan ya. Iya, kalau cewek yang punya prinsip dan punya goals yang jelas itu atraktif dan seksi. Yes, itu aku suka banget sih statement itu, kayak you know what, nggak usah takut untuk punya mimpi tinggi, karena pada akhirnya juga cowok yang tepat bukannya jadi insecure tapi malah akan tertantang. Iya, jadi yuk bareng gitu kan. Oke, yuk kita bangun our empire together. Yes baby. Langsung dia akhirnya membangun kingdomnya bareng, nggak usah jadi kayak oh cewek kan udah nggak usah inilah, pada akhirnya nanti kan udah married ngikut, yang nggak juga, karena mereka butuh partner yang seimbang kan. Nah, itu ya bagus sih, tadi aku suka banget episode ini karena juga fresh kan, jadi nggak dari kita tapi dari teman kita juga gitu. Dan jadi dari kita sekian dulu untuk episode kita kali ini. Dan kalau teman-teman mungkin mau request nih topik apa selanjutnya, kalau tadi kan kita dapat fresh new perspektif ya dari teman kita itu, dan akhirnya jadi dapat bahan baru. Nah kalau misalnya kalian bahas ini dong gitu, yang mungkin bisa menarik juga podcastnya, nah bisa kalian nanti DM di sini seperti biasa, dan bisa juga kalian nonton episode sebelumnya ya kalau misalnya topiknya kalian mau yang dengerin lagi. Dan I think that's it. See you di next episode. Bye. Thank you for watching Sam and Sa TV. Don't forget to like, subscribe, and comment.